adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Gebi di Kids in Christ Online Service tanggal 2 November 2025. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bersukacita ya. Buat adik-adik yang sedang berulang tahun, yang minggu lalu berulang tahun, Kak Gebi ucapkan selamat ulang tahun, bertumbuh menjadi anak-anak yang sehat, bersukacita dalam Tuhan, mengasihi Tuhan, tambah pintar dan jadi berkat dimanapun kalian berada. Nah, hari ini kita mau belajar dari tokoh yang udah biasa kita kenal nih, yaitu Raja Daud. Kita mau lihat nih saat Daud sedang susah banget hidupnya, apa yang dia lakukan ya. Kita mau contoh Daud, apa yang kita harusnya lakukan saat kita sedang kesulitan, sedih atau kesal. Nah, sebelumnya kita akan berdoa dulu, lalu kita akan mendengarkan lagu sama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami bisa bertemu kembali di Kids in Christ Online Service. Terima kasih buat penjagaan dan pertolongan Tuhan selama seminggu kemarin. Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa duduk manis, mendengar cerita firman Tuhan dan hidup semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala hal yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami minta ampun buat segala dosa yang kami lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Kami serahkan kebaktian online ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan dengerin lagu pujian sama-sama. Let's go! Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, umatmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, umatmu besar di surga. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita akan dengerin cerita firman Tuhan ya. Tadi Kak Gibi bilang kita belajar dari Raja Daud. Ya, kita akan belajar dari 1 Samuel 22. Jangan lupa untuk dibaca ayatnya, pasalnya ya. Yang belum bisa baca minta tolong orang di rumah untuk bantu baca. Nah, yang mendengarkan cerita firman Tuhan minggu lalu, kita belajar bahwa Daud itu sebelumnya dikejar-kejar kan sama Saul, terus dia berbohong sama Imam Ahimelek di Nob. Lalu dia kabur lagi, dia
pura-pura jadi orang gila di tanahnya orang Filistin. Tapi Raja Akhis waktu itu tidak mau menerima dia, sehingga dia pergi lagi. Dia kabur lagi ke suatu gua namanya Gua Adulam. Nah, di situ orang-orang pada datengin dia, keluarganya, terus orang-orang yang juga pelarian seperti dia. Mereka kabur ke tempat dia, terus jadi dia datengin banyak orang sehingga dia memberikan perlindungan kepada mereka. Jadi dia memimpin orang-orang itu. Kira-kira ada 400 orang ya. Jadi Daud nih punya banyak tanggung jawab nih, dia harus ngurusin 400 orang yang mengikut dia. Lalu inget kemarin kita belajar bahwa Daud datang meminta tolong ke Imam Ahimelek di Nob, tapi Daud berbohong. Bilangnya kalau dia itu adalah menjalankan misi rahasia, tugas rahasia dari Raja Saul, padahal bukan. Nah, saat Daud datang ke Imam Ahimelek itu ternyata ada yang lihat. Nah, orang yang lihat itu melaporkan kepada Raja Saul kalau Daud dan kelompoknya minta bantuan pada Imam Ahimelek di Nob. Bahkan Ahimelek menanyakan petunjuk Tuhan untuk Daud dan memberikan bekal dan senjata juga. Wah, Raja Saul tidak senang. Raja Saul marah dan memanggil Imam Ahimelek, seluruh keluarganya dan imam-imam di Nob. Raja Saul merasa Ahimelek ini tidak berpihak pada Raja Saul. Begitu. Tapi Raja Ahimelek saat itu menyatakan kalau Daud itu bisa dipercaya loh Raja, dan dia kan menantumu dan kepala para pengawalmu, dia itu kan dihormati. Sebelumnya juga aku sudah pernah menanyakan petunjuk Tuhan untuk dia gitu. Jangan Raja melontarkan tuduhan kalau aku ini membela dia. Tidak Raja, memang dari sebelumnya saya sudah biasa melakukan hal tersebut. Wah, Raja Saul tambah marah. Lalu Raja Saul membunuh mereka. Membunuh Imam Ahimelek, membunuh seluruh keluarganya, dan membunuh imam-imam di Nob. Yang dibunuh ternyata bukan hanya Ahimelek dan keluarganya, tapi juga penduduk kota Nob, perempuan, anak, bayi, dan binatang-binatang. Karena Raja Saul marah sekali. Raja Saul tidak bisa menguasai dirinya, dia menghancurkan kota, padahal itu adalah di bawah kerajaannya sendiri. Dia membunuh semuanya. Tapi ada seseorang yang biar berhasil lolos, dia adalah anak Ahimelek. Dia bernama Abiatar. Dia berhasil kaburnya ke Daud dan menyampaikan berita menyedihkan itu kepada Daud. Daud sadar dan ingat dia berbohong di cerita sebelumnya. Dialah penyebab kematian keluarga Abiatar, dan dia berjanji untuk melindungi Abiatar. Bayangkan kalau kita jadi Daud. Daud terus dibenci, dikejar, dan mau dibunuh oleh Saul. Daud juga memimpin 400 orang, artinya dia bertanggung jawab terhadap orang-orang itu. Dia harus menjaga mereka, mengurus mereka, mengatur mereka. Terus orang yang menolong dia yaitu Ahimelek dan keluarganya, bahkan nabi-nabi di kota Nob itu dibunuh. Dan bukan hanya itu, bahkan seluruh orang di kota tempat tinggal Nabi Ahimelek yaitu di Nob itu dibunuh. Bayangin apa perasaan Daud. Jadi Daud mungkin kacau sekali rasanya, stres sekali. Tapi di 1 Samuel 22 ayat 3, pada dalam pelarian itu Daud sempat bertemu dengan Raja Moab dan menitipkan ayah dan ibunya. Ingat kan sebelumnya keluarganya juga datang kepada Daud. Daud menitipkan ayah dan ibunya dan titip supaya tinggal di Moab sampai Daud tahu apa yang dilakukan Allah kepada Daud. Jadi Daud cari apa maksud Tuhan saat Daud mengalami hal tersebut. Jadi adik-adik, kita belajar dari Daud. Walaupun banyak kesulitan, walaupun ada hal-hal sedih yang terjadi, walaupun ada hal-hal yang membuat kesal yang terjadi, Daud tetap mencari maksud Tuhan. Daud gak marah sama Tuhan atau marah sama orang-orang di sekitarnya. Daud tetap mencari maksud Tuhan. Jadi di saat kita mengalami kesulitan, kita harus tetap cari maksud Tuhan. Kenapa ya Tuhan aku mengalami hal ini? Apakah ini karena aku tidak taat sama Tuhan? Apakah karena aku mengecewakan Tuhan? Atau karena Tuhan memberi izin hal sedih ini atau kesusahan ini terjadi supaya aku naik kelas? Supaya aku semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, bergantung dan berharap kepada Tuhan.
Kenapa? Karena kita akan lihat di cerita selanjutnya apa yang Daud lakukan, respon Daud saat dia mengalami hal-hal sedih ini, dan apa yang terjadi di cerita selanjutnya. Mari adik-adik, di saat ada kesulitan, kita cari maksud Tuhan. Kita jangan marah-marah, tapi kita berdoa dan cari maksud Tuhan seperti Daud. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat cerita firman Tuhan hari ini. Kami belajar dari Daud. Di saat Daud mengalami kesulitan, di saat Daud mengalami kesusahan, Daud tetap mencari maksud Tuhan bagi dirinya. Kami minta tolong Tuhan, Roh Kudus mampukan kami di saat kami merasa kesulitan, di saat kami mengalami kesusahan, kami tidak marah, kami tidak mengamuk, tapi kami berdoa, kami mencari apa maksud Tuhan sehingga kami mengalami hal tersebut. Apakah karena kami melakukan kesalahan atau karena kami mau naik kelas, mau lebih maju lagi dalam Tuhan. Mampukan kami untuk hidup seperti Daud sehingga kami hidup menyenangkan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaktian sekolah minggu online hari ini. Pertemukan kembali kami minggu depan tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan memberkati sekolah kami, memberkati kami di rumah, memberkati keluarga kami. Dimanapun kami berada, kami mempermuliakan Tuhan. Biar anak-anak sekolah minggu sehat terus, hidup terus menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik, sampai ketemu minggu selanjutnya, bye-bye.